Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, bertemu kembali dengan saya Ria Haryani MPD dalam aksi nyata modul 1.1. Dalam video ini, saya akan menyajikan aksi nyata terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Aksi nyata ini saya lakukan setelah mempelajari dan mendalami modul 1.1, juga dalam rangka merefleksikan diri menggunakan model 4F, Fact, Feeling, Finding, and Future, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Berikut hasil refleksi saya. Fact atau peristiwa. Setelah saya tergerak hingga melewati serangkaian seleksi CGP, akhirnya saya terundang sebagai CGP dan bergerak mengikuti serangkaian kegiatan dimulai dari pembukaan Angkatan 8 oleh Ditjen GTK pada tanggal 10 Mei 2023 dan dilanjutkan dengan orientasi program CGP Angkatan 8 oleh BGP Provinsi Sumatera Barat di hari yang sama. BGP Sumbar memberikan penjelasan tentang rangkaian kegiatan yang akan kami lalui, termasuk teknis belajar melalui LMS, juga forum diskusi bersama fasilitator secara daring dan pengajar praktik secara luring. Akhirnya hari bergerak dimulai, di mana pembukaan serta kegiatan lokakarya pertama CGP Angkatan 8 Kota Padang di SMP Negeri 8 Padang, Sabtu 13 Mei 2023, kami ikuti bersama-sama teman CGP dan pengajar praktik. Dari sini, pembelajaran dimulai, hingga kami belajar, mendalami, serta memaknai bagaimana setiap kegiatan yang dilakukan. 3 orang pengajar praktik dalam satu kelas, kami secara bersama dan bergantian dalam kelompok kecil mengajarkan kami apa tujuan pendidikan CGP ini. Pada intinya, yang saya pahami dari kegiatan lokakarya pertama ini, saya dan teman-teman diajak untuk memiliki kesamaan pemikiran bahwa nantinya kami semua adalah guru-guru yang diharapkan menjadi agen perubahan dalam mendidik murid-murid kami, agar mereka semua memiliki karakter Pancasila. Pembelajaran berlanjut di LMS sesuai jadwal yang diberikan kepada kami. Bapak Jeriko Sinaga SPD dari Samosir, Sumatera Utara, selalu membersamai kami dalam ruang kolaborasi untuk memaknai setiap langkah kegiatan modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Serangkaian kegiatan ini mengubah pandangan saya mengenai pendidikan sekaligus berupaya menerapkannya dalam proses pembelajaran serta berinteraksi dengan murid-murid di sekolah. Yang kedua, feelings atau perasaan. Selama kurang lebih 2 minggu menjadi CGP, banyak sekali hal yang dirasakan, mulai dari rasa penasaran akan pembelajaran pada masa pendidikan CGP ini, tugas yang terus bersambut dari rangkaian kegiatan pendidikan CGP, dan kegiatan lain yang sekaligus harus saya selesaikan sebagai wakil kurikulum. Namun ini semua harus tetap saya jalankan dengan mengatur waktu dan disiplin dalam menyelesaikan semua pekerjaan sekolah sekaligus tugas di LMS. Saya merasa senang karena fasilitator kami selalu mengingatkan akan tugas-tugas yang harus kami kumpulkan. Kepala sekolah dan teman guru di sekolah pun sangat mensupport saya mengikuti kegiatan ini hingga saya tidak merasa terbebani. Pembelajaran yang saya dapat dalam mempelajari modul 1.1 terkait filosofi Ki Hajar Dewantara ini merubah pemikiran saya. Saya tidak lagi memandang murid hanya dari kemampuan kognitif saja. Saya lebih bisa menghargai keunikan mereka. Saya tidak lagi tersulut emosi dari tingkah pola mereka yang seolah tidak menghargai pelajaran saya. Saya hanya perlu mencari tahu apa kebutuhan mereka agar pelajaran saya dapat mereka terima. Pembelajaran pada modul 1.1 ini membuat pemikiran saya terkait bagaimana menjadi seorang pendidik lebih meaningful. Filosofi KHD terkait menuntun murid sesuai kodrat alam atau berdasarkan keunikan, minat, bakat, gaya belajar, dan karakter
serta kodrat zaman murid merubah pandangan saya akan gaya mendidik di masa lalu. Saya berupaya bagaimana caranya agar dalam PBM murid saya merasa senang dan bahagia. Sedikit peregangan atau ice breaking menjadi solusi dari kekakuan kelas fisika. Belajar dengan simulasi menggunakan IT juga dapat memotivasi mereka hingga belajar di luar ruangan sambil mendemonstrasikan konsep secara kontekstual juga menjadi penyegaran bagi murid saya. Tidak hanya pemikiran bagaimana pelajaran dapat diterima murid dalam menuntun perkembangan budi pekerti mereka pun, saya mencoba menjadi teladan terlebih dahulu agar mereka yakin bahwa guru mereka memang patut mereka gugu dan mereka tiru. Konteks sosiokultural daerah Minang tempat kami tinggal juga sering saya coba implementasikan sebagai usaha menanamkan nilai karakter kepada murid. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan siapapun, saya ajarkan melalui bagaimana etika orang Minang dalam berbicara, yaitu menggunakan katonan ampe. Didikan bagi murid terutama perempuan dengan mengajarkan pengetahuan tentang sumbang duo baleh yang harus mereka hindari dan tidak mereka tiru. Juga saya ajarkan untuk menebalkan laku murid. Ini adalah salah satu usaha untuk menjadikan murid kami memiliki karakter budi pekerti mulia. Gambar-gambar ini adalah salah satu usaha bagaimana saya membimbing murid sesuai kodrat zamannya. Dengan berdiskusi dan melakukan presentasi, saya melatih murid bagaimana berkomunikasi yang baik dalam menyampaikan gagasan di dalam kelas saya. Pembelajaran berbasis IT juga merupakan salah satu upaya saya dalam memfasilitasi murid agar mereka mudah memahami pelajaran fisika. Kami siap dari guru penggerak. Ini adalah dokumentasi saat saya mengajak rekan guru bagaimana merubah paradigma menjadi seorang pendidik menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Video ini memperlihatkan antusiasme guru-guru SMA Dian Andalas Padang untuk menjadi guru penggerak di sela kegiatan lokakarya penyusunan KOSP SMA Dian Andalas Padang tahun ajaran 2023-2024. Demikian saja aksi nyata yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.